wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Yunita Saputri, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 110 Teluk Kecimbung, Kecamatan Tanah Tumbu, Kabupaten Bungo, Jambi. Apakah sekolah ibu dan bapak sudah menerapkan pembelajaran dengan implementasi kurikulum merdeka? Bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang sudah ibu dan bapak guru buat? Kondisi yang terjadi saat ini, sebagian guru belum memahami cara merencanakan kurikulum merdeka yang sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Berikut praktik baik mengatasi kesulitan membuat perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka. Pertama, analisis capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, membuat alur tujuan pembelajaran. Dan keempat, membuat modul ajar. Dalam menganalisis capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Dalam menganalisis CP merujuk pada KEPK BSKAP 033 tahun 2022. Berikut ini adalah contoh analisis CP, yakni capaian pembelajaran fase A mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, kita dapat menganalisis CP berdasarkan elemen capaian pembelajaran, yaitu mulai dari Al-Quran Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Peradaban Islam. CPPAI pada fase A terdapat pada lampiran 2, halaman 6. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memuat dua komponen, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Merumuskan TP dapat dilakukan dengan mengembangkan melalui taksonomi Bloom, teori Anderson, Caldwell, Teach and Wiggin, dan teori Marzano. Ada tiga alternatif merumuskan TP. Pertama, merumuskan TP secara langsung dari CP. Kedua, merumuskan dengan menganalisis kompetensi dan materi yang ada pada CP. Serta yang ketiga, merumuskan TP pada lintas elemen capaian pembelajaran. Berikut ini adalah rumusan tujuan pembelajaran berdasarkan teorinya Teach and Wiggin pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran disusun dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan diurutkan dan diberi nomor atau simbol-simbol tertentu berdasarkan urutannya, sehingga ATP merupakan TP-TP yang telah disusun. Berikutnya, menyusun modul ajar. Modul ajar dalam kurikulum merdeka ditujukan untuk membantu pendidik mengajar secara lebih fleksibel dan kontekstual, tidak selalu mengajar dengan menggunakan buku teks pelajaran. Modul ajar dapat menjadi pilihan atau alternatif strategi pembelajaran. Selanjutnya, dalam penyusunan modul ajar, guru diberikan alternatif. Yang pertama, menyusun sendiri modul ajar. Kedua, memodifikasi contoh yang telah tersedia. Ketiga, menggunakan contoh yang telah tersedia secara sepenuhnya. Dan berikut ini adalah contoh format modul ajar. Format modul ajar terdiri atas identitas, CP, TP, langkah-langkah pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pengayaan serta remedial. Berikut ini adalah contoh modul ajar yang siap digunakan. Tersedia juga pada link deskripsi yang bisa Ibu dan Bapak unduh sebagai acuan dalam pembuatan modul ajar. Di bawah ini beberapa manfaat perencanaan pembelajaran. Pertama, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih sistematis dan terarah, memudahkan analisis keberhasilan belajar peserta didik, serta memudahkan menyampaikan materi, dapat mengatur pola pembelajaran, dan hemat waktu serta tenaga bagi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat bersyukur dapat mengikuti workshop langkah menyusun perencanaan pembelajaran dengan narasumber Ibu Yunita Saputri SPDI. Melalui beliau, saya mendapatkan ilmu dan pemahaman tentang bagaimana langkah menyusun perencanaan pembelajaran yang baik sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menyusun langkah perencanaan pembelajaran guna untuk mempermudah dalam melaksanakan proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.
Setelah saya memahami langkah menyusun pembelajaran, saya merasa siap untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan kurikulum Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya memahami perencanaan kurikulum Merdeka, yang akan saya lakukan adalah menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, merencanakan dan melaksanakan aspek, mengembangkan modul ajar, dan menyesuaikan pembelajaran dengan tahap capaian dan juga karakteristik peserta didik, serta melakukan evaluasi. Berikut ini adalah contoh praktik baik berbagi cara membuat perencanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan pada komunitas belajar. Saya pun merasa senang dapat berbagi bersama rekan-rekan guru. Semoga melalui video ini dapat membantu Ibu dan Bapak dalam membuat perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka. Dengan membuat perencanaan pembelajaran, membuat kita sebagai guru menjadi lebih siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.